falling one by one. Walking alone on the coldest night. There's nothing I can ever say to change your mind. I gotta leave. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus telah menjaga kehidupan kita, keluarga kita. Saat ini kita akan beribadah online. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, saat ini Tuhan kami datang padamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau bersyukur, memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih atas pimpinan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan.
Dia layak dipuji dan diagungkan. Mari kita memuji Tuhan, amin. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Amin. Di tahun ini kita mesti banyak bersyukur. Mungkin kata-kata ini sangat sederhana, namun terasa berat. Tapi kita mesti mengimani, kita mesti yakin, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Banyak
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan baik, penuh sukacita dan pengharapan kepada Tuhan kita yang hidup, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan mau diberkati melalui firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih buat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mau menyambut kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami. Roh Kudus berikan hikmat bagi kami, sehingga kami boleh menangkap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk diberkati melalui firman-Mu. Demi nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kiranya Bapak Ibu sekalian tetap tegar di masa yang sukar, karena itu adalah ciri daripada orang berpengharapan kepada Tuhan, kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, perlu ketahui bahwa pengharapan kepada Tuhan yang benar akan membuat kesukaran, hambatan, pergumulan dan masalah yang kita alami menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan kita, yang akan membuat potensi diri kita akan menjadi semakin maksimal di dalam Tuhan. Karena kita akan mampu bertahan dan tetap tegar dalam masa-masa kesukaran, seperti saat-saat seperti ini. Tetapi ada hal yang perlu kita ketahui, bagaimana kita dapat tetap tegar di masa yang sukar ini sendiri, sebagai orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus ingat akan janji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pergumulan hidup terkadang membuat seseorang berada di dalam level titik atau titik terendah di dalam kehidupan seseorang. Seperti sebuah vas yang retak, yang tidak mungkin dapat diperbaiki. Begitu rapuh dan juga lemah. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita itu adalah begitu rapuh dan lemah. Tapi ketika kita menghadapi kelemahan dan kerapuhan di dalam kehidupan kita itu sendiri, kita harus ingat akan janji Tuhan. Bahwa masa depan yang dirancangkan Allah dalam kehidupan kita adalah masa yang penuh pengharapan dan damai sejahtera. Sehingga akan membuat pengharapan yang baru di dalam kehidupan kita. Dan membuat semakin kuat dan tetap teguh di dalam kita menjalani hidup ini sendiri. Saya teringat di dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 18 dan menjadi teks inti firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkata demikian, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Di saat masa kita menghadapi masa-masa yang sukar ini sendiri, ingatlah kepada janji Tuhan. Selanjutnya, ketika kita menghadapi masa yang sukar dan kita dapat bertahan, karena apa? Karena kita dapat menemukan Dia di masa kesukaran kita. Di saat seseorang berada di dalam level yang terendah di dalam hidup ini, justru di saat itulah Tuhan mau kita menemukan Dia sebagai batu karang yang kuat, yang kokoh. Seperti keadaan seseorang berada di dalam sumur yang gelap, tidak ada seseorang yang dapat menolongnya di dalam kegelapan itu sendiri. Di saat itulah kita menemukan Tuhan. Kita menemukan pengharapan yang Tuhan janjikan di dalam masa-masa kegelapan di dalam kehidupan kita. Dan kita mengetahui bahwa semua rancangan yang Tuhan sediakan itu lebih indah daripada apa yang dihadapi saat-saat seperti ini yang kita hadapi. Roma pasal 12 ayat 12 mengatakan demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Firman Tuhan ajar bagi kita untuk kita bertekun, ulet. Di dalam apa? Di dalam doa, hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam kita mencari wajah Tuhan. Di dalam kita bergumul di dalam masa-masa yang penuh tantangan ini sendiri. Di saat itulah kita menemukan Dia, yang akan memberikan sukacita dalam kehidupan kita, pengharapan yang baru, dan kita akan mampu sabar dalam menghadapi setiap kesulitan-kesulitan, kesukaran dalam kehidupan kita. Saya ingat bagaimana Rasul Paulus ketika dia menghadapi kesukaran, kesulitan dalam kehidupannya,
dan itu menjadi kerelaan dan kesukaan di dalam kehidupannya di dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 10 itu sendiri. Dia berkata, di saat aku lemah, maka aku kuat. Dia tujukan kepada jemaat di Korintus. Karena kenapa? Ketika di masa sulit, penganiayaan, kesukaran yang dia hadapi, disitulah dia menemukan Tuhan. Dan disitulah dia naik level di dalam kehidupan percayanya kepada Allah yang hidup. Sama seperti kita pada pagi hari ini. Seberapa sulit, seberapa sukarkah hidup yang Bapak Ibu sekalian jalani. Mari, jangan pernah patah semangat. Jadikan itu sesuatu loncatan iman untuk kita terus bergulat, bertekun untuk menemukan Dia di dalam masa-masa yang sukar yang kita hadapi saat-saat seperti ini. Yang selanjutnya, bagaimana kita dapat mampu bertahan sebagai orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan di dalam masa-masa sukar ini sendiri. Bapak Ibu sekalian, perlu ketahui bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan pengharapan di dalam kehidupan kita. Mungkin sekarang, saat-saat ini kita tidak mengerti apa yang sekarang sedang terjadi. Kita tidak mengerti alasan Tuhan mengapa memilih kita menjadi seorang yang harus menderita, terhina, merasakan segala hal yang buruk di dalam kehidupan kita, sakit, penyakit yang melanda di dalam kehidupan kita, gagal atau jatuh bangun di dalam setiap masalah-masalah kita itu sendiri. Terkadang kita tidak mengerti. Tapi dalam ketidakmengertian ini sendiri yang sedang kita hadapi, ingatlah akan janji Tuhan. Dan bahwa Tuhan yang merancangkan masa depan yang penuh damai sejahtera dan pengharapan. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, rancangan penuh damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apa hari depan itu sendiri? Bukan kita akan, ya puji nama Tuhan jikalau kita diberkati Tuhan dengan begitu luar biasa. Tetapi yang Tuhan mau lebih daripada itu. Ya, itu adalah kita hidup bersama dengan Tuhan di dalam masa kekalahan itu sendiri. Dan biarlah pada pagi hari ini kita memakai kacamata Tuhan dalam ketika kita menghadapi masalah, tantangan, apapun itu sendiri, kesulitan, kesukaran dalam kehidupan kita itu sendiri. Bukan dengan keluh kesah, tetapi sebaliknya itu menjadi sesuatu tantangan. Rasul Paulus mengatakan itu menjadi sesuatu kerelaan dan kesukaan dalam kehidupannya. Kenapa? Dia percaya kepada rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera dan bukan kecelakaan, dan memberikan pengharapan untuk dia akan bertemu dengan Tuhan dan diberikan mahkota kehidupan oleh Tuhan itu sendiri. Percayalah, rancangan Tuhan itu indah dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Walaupun seperti seakan-akan terlihat sulit dan sukar, jalanilah bersama dengan Tuhan. Maka kehidupan Bapak Ibu sekalian akan bergairah, akan memiliki semangat di dalam jalani hidup ini sendiri di masa yang sulit. Dan kita mampu bertahan di masa yang sukar apapun itu. Bapak Ibu sekalian, tetap tegar di masa yang sukar saat-saat seperti ini. Mari kita berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia yang akan membawa kita, jikalau kita berharap kepada Tuhan, yang akan membawa kita kepada kekuatan, semangat di dalam menjalani hidup ini sendiri. Ingat selalu akan janji Tuhan. Temukan Dia di masa yang sukar, yang Bapak Ibu sekalian jalani. Maka Dia akan memberikan masa depan yang dijanjikan olehnya, penuh damai sejahtera dan pengharapan bagi kita sekalian orang-orang yang berpengharapan kepadanya. Tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita saat-saat seperti ini. Tuhan tolong, Tuhan memberi yang terbaik buat bangsa dan negara kita. Berdoa untuk keluarga kita, dan pada akhirnya saya memberikan kata salam semangat dan pengharapan yang penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Semangat dan berpengharapanlah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kehidupan Bapak Ibu sekalian akan sanggup menghadapi tantangan, kesukaran, dan apapun juga. Tetap bertahan, tetap bersuka cita,
dan berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini buat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar. Kami adalah orang-orang yang berpengharapan kepada Allah yang benar, Allah yang hidup. Jadikan kami orang-orang yang benar, manusia-manusia Allah yang berharap kepada Allah yang hidup dan Allah yang benar itu sendiri. Makin hari, makin pertumbuhan rohani kami, iman kami kepadamu makin terus meningkat. Kami menaiki level-level yang lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Sehingga kami akan melihat kesulitan ini bukannya sesuatu yang sudut pandang manusia pada umumnya Tuhan. Tetapi kesulitan, kesukaran yang dihadapi ini sendiri menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan kami. Agar kami akan mengeluarkan potensi yang lebih maksimal lagi di dalam menjalani hidup ini. Bukan mengasihani diri Tuhan. Kami akan selalu mengingat akan janji Tuhan yang akan membawa kami, yang mendewasakan kami, yang akan membuat kami akan selalu berapi-api menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Apabila Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini menghadapi satu pergumulan yang sulit, percayalah kepada Tuhan yang hidup. Gantungkanlah pengharapanmu kepadanya dan kau akan menemukan jawaban yang sesungguhnya. Temukan dia di dalam masa-masa kesukaranmu. Pada pagi hari ini, dia mau agar Bapak Ibu sekalian buka hati. Izinkan Tuhan pada pagi hari ini berperkara dalam kehidupanmu. Buka hatimu dan izinkan Tuhan ada bersamamu, berjalan bersamamu pada pagi hari ini. Masuklah dalam kehidupanmu, kehidupan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Tuhan mau dan berjalan bersama denganmu. Terima kasih ya Bapak, pada pagi hari ini Kau bawa mereka kepada level-level iman yang lebih lagi Bapak. Kami percaya Kau jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang selalu berpengharapan kepadamu ya Bapak. Di masa-masa yang sukar ini, kami percaya Kau memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Rancangan-rancangan-Mu adalah rancangan yang damai sejahtera dan penuh pengharapan dalam kehidupan kami. Kami mau selalu bersama dengan-Mu sampai kami menerima mahkota kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Demi nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Mari yang sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan, sampai jumpa lagi di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam semangat, salam pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita. Mari kita mau menutup kebaktian kita.
Terima kasih ya Bapak, vaksin bisa sampai di negeri kami Tuhan. Biar kami percaya Tuhan, Kau terus bekerja ya Bapak. Mulai vaksin yang sudah sampai di negeri ini Tuhan. Dan biar pemulihan, kesembuhan akan terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau juga akan terus memberkati orang-orang yang sudah bekerja, tim yang sudah bekerja Tuhan, sehingga vaksin ini bisa ada Tuhan. Berkati mereka semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat umat-Mu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online pada saat pagi hari ini. Tuhan, Kau tahu keadaan mereka masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan yang di dalam permasalahan, yang di dalam pergumulan, Tuhan Kau bukakan jalan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, jika ada di antara kami Tuhan yang saat ini sedang lemah fisik Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan kesembuhan, Engkau akan memberikan pemulihan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap orang yang mengalami kesakitan, mereka akan dapat melakukan aktivitas kembali karena tangan Tuhan bekerja untuk menyembuhkan. Terima kasih ya Bapa. Pada saat pagi hari ini juga Tuhan, kami juga bekerja Tuhan untuk kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah melayani Engkau pada saat pagi hari ini. Engkau akan memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Tambahkan setiap talenta di dalam diri mereka ya Bapa. Biarlah semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menutup ibadah online pada saat pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, setiap umat-Mu ya Bapa. Haleluya. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata bagi kita sekalian, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai daripada hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan. Mari yang sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tetap di dalam ibadah online, tetap terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin. I gotta live without your love. We've said goodbye. There's nothing I can ever say to change your